Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan info terupdate bahwa Mimin juga kaget. Kali ini rekan-rekan para subscriber, para pejuang ASN atau P3K ada kabar menggembirakan. Di antaranya pendaftaran P3K 2024 tahap 2 diperpanjang. Nah, ini jadwalnya. Baik, kita simak beritanya dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mimin dapat dari kompas.com bahwa pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN resmi memperpanjang waktu pendaftaran seleksi P3K 2024 tahap 2 sampai 7 Januari-nya. Rekan-rekan perlu dipahami bahwa seleksi P3K tahap 2 yang awalnya berakhir pada tanggal 31 Desember kalau nggak salah tahun 2024 ya, BKN secara resmi memperpanjang sampai tanggal 7 Januari tahun 2025, tepatnya pada pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Perpanjangan waktu pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada tenaga honorer atau tenaga non-ASN aparatur sipil negara yang tidak lolos seleksi P3K tahap 1. Nah, jadi secara otomatis ke rekan-rekan yang kemarin belum lolos di P3K tahap 1, rekan-rekan bisa mendaftar ulang atau bisa mengikuti lagi tes di tahap kedua ini. PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN Muhammad Ridwan mengingatkan instansi untuk segera mengkonfirmasi tenaga non-ASN yang berhak mendaftar pada seleksi P3K tahun 2024 tahap 2 dalam sistem CCASN. Nah, dalam hal ini BKN menekankan kepada instansi atau dinas terkait, yakni dinas pendidikan di tingkat kabupaten atau provinsi masing-masing untuk segera mengecek bagi tenaga honorer yang sudah layak untuk mengikuti P3K tahap 2. Mulai dicek dari status di Dapodiknya, mulai dari persyaratan-persyaratan yang harus atau yang sudah secara resmi bisa ditempuh untuk bagi para calonnya. Sekaligus kembali menghimbau kepada calon pelamar untuk dapat segera menyelesaikan proses pendaftaran sebelum mendekati batas waktu penutupan pendaftaran. Calon pelamar juga diminta untuk selalu menggunakan kanal resmi pemerintah dalam mencari informasi. Nah, pemerintah juga memberikan informasi atau menekankan kepada para pendaftar P3K untuk yang melakukan pendaftaran untuk menyelesaikan persyaratan pendaftarannya mulai dari administrasi persyaratan lainnya. Dan BKN atau instansi terkait ini menyarankan kepada para calon untuk memantau informasi di laman yang sesuai dengan atau yang dianjurkan, khususnya yang berada di ccasn.bkn.co.id atau juga di media sosial BKN lainnya. Nah, di sini juga ada aturan tambahan P3K bagi tenaga honorer. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB menerbitkan aturan tambahan yang mengatur tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K 2024 tahap 2 bagi tenaga honorer yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Menurut keputusan Menteri Pan-RB nomor 634 tahun 2025 disebutkan bahwa tenaga honorer atau non-ASN yang terdaftar dalam database BKN bisa mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 2 asalkan memenuhi kriteria berikut. Nah, ini kriterianya perlu rekan-rekan pahami dan baca serta rekan-rekan rekap kembali atau tulis kembali di catatannya. Yang pertama, tidak memenuhi syarat atau TMS pada seksi administrasi pengadaan P3K tahap
1. Jadi yang tidak lolos pada seleksi P3K tahap 1 ini bisa untuk mengikuti lagi di seleksi P3K tahap 2. Tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Nah, ini untuk yang CPNS bisa untuk mengikuti ya P3K. Jadi sebelumnya kan ada pertanyaan atau ada problem di mana orang yang mendaftarkan CPNS dan P3K harus memilih salah satunya karena tidak bisa double untuk mendaftarkan CPNS dan P3K. Yang terakhir ada belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Seperti itu. Mungkin berita tentang perpanjangan dan syarat serta secara umum tentang seleksi P3K tahap 2 ini mudah-mudahan rekan-rekan dapat pahami dan mudah-mudahan rekan-rekan yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 untuk segera diterima. Terima kasih, jangan lupa share, follow, dan subscribe kanal YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.